Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Allah perkenankan kita sampai ke materi yang keempat ini. Semoga itu menjadi tanda dari Allah bahwa kita akan ditolong dalam melaksanakan niat baik kita, melakukan program 21 hari Life Abundance dengan sholawat ghausiyah insyaallah. Pada pertemuan inti atau materi keempat kali ini akan Al-Fakir jelaskan mengenai tata cara membuat atau mengisi kegiatan 21 hari itu. Pada dasarnya kita akan melaksanakan kegiatan itu dalam setiap hari 3 kali, yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari dengan konsep afirmasi 369. Pagi hari itu diusahakan dari waktu setelah bangun tidur sampai setelah sholat subuh. Lebih bagusnya lagi pada saat setelah selesai sholat subuh, pada saat duduk sebelum melakukan kegiatan yang lain, kita sudah siapkan buku jurnal untuk kita isi. Itu pagi. Kalaupun bagi perempuan yang masih haid atau menstruasi, maka boleh saja diisi di waktu selain sholat subuh, tapi usahakan sebelum matahari terbit. Usahakan di waktu-waktu subuh. Kemudian kalau siang hari itu dilaksanakan pada waktu jeda istirahat siang, lebih bagusnya setelah sholat duhur atau menjelang qailulah atau istirahat siang tidur di siang hari. Dan kalau waktu malam dilaksanakan sebelum tidur pada saat badan sudah rileks atau sudah menjelang ngantuk begitu, diisi lagi jurnalnya beserta evaluasinya. Apa yang dilakukan dengan jurnal yang kita siapkan itu, kita punya program dalam 3 tahap. Dalam pekan pertama atau hari pertama sampai hari ke-7 itu kita program bersih-bersih, atau kalau dalam bahasa agamanya kita melaksanakan program permintaan ampun atau taubat. Dalam bahasa yang kita bikin itu kita pembersihan akal dan pembersihan emosi dari segala hal-hal yang sifatnya tidak baik. Itu program hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian program hari ke-8 sampai hari ke-14 atau pekan kedua itu kita melaksanakan program merubah bawah sadar kita dari mental ketidakberlimpahan menjadi mental keberlimpahan. Tentu program pada minggu kedua ini atau pekan kedua ini adalah program meningkatkan rasa syukur kepada Allah, karena tidak mungkin kita melaksanakan atau merasakan suatu keberlimpahan kalau kita tidak memiliki rasa syukur. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur nanti akan ditambah oleh Allah. Jadi ini pekan kedua kita fokusnya perubahan mindset menuju mindset keberlimpahan. Kemudian program pada pekan yang ketiga atau pekan terakhir, hari ke-15 sampai hari ke-21, itu kita harus berusaha untuk mencapai satu tahapan kita merasa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi setelah adanya rasa syukur, maka kita akan merasakan nikmat keberlimpahan. Nikmat keberlimpahan itu mengantarkan kita kepada nikmat kedekatan. Itu di pekan ketiga. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sebagaimana keterangan di materi sebelumnya, pagi hari kita melakukan afirmasi 3 kali, siang hari kita melakukan afirmasi 6 kali, malam hari kita melakukan afirmasi 9 kali. Seluruh tahapan selama 21 hari menggunakan kaidah pengulangan yang sama, yaitu 3 kali di waktu pagi, 6 kali di waktu siang, dan 9 kali di waktu malam. Apa yang dilakukan, yang diulang-ulangi apa afirmasinya? Pada saat pekan pertama, karena fokusnya adalah taubat, maka afirmasinya adalah afirmasi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya dalam perbuatan praktisnya sehari-hari adalah pertama, kita memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan dalam artian yang positif, yaitu bukan berarti memberikan kelonggaran kepada diri untuk mengulangi kesalahan yang sama, bukan. Memaafkan itu menyadari bahwa yang sudah terjadi itu atas izin Allah, dan kita harus mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari apa yang sudah terjadi itu. Kalau sudah punya pemahaman seperti ini, maka timbul sifat memaafkan kepada diri sendiri itu dalam rangka untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa, dan dalam rangka
menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pekan pertama, pekan kita belajar bertaubat. Yang dilakukan apa afirmasinya? Yang dilakukan ya nanti kalimat-kalimatnya menyesuaikan dengan intisari dari taubat itu. Taubat dari segala hal yang sifatnya lahiriah, yaitu apa yang dilakukan oleh badan yang menyalahi ketentuan-ketentuan Allah. Taubat juga dari segala hal yang sifatnya batiniah, berupa lintasan-lintasan buruk dalam pikiran atau sifat was-was dan keraguan-raguan dalam hati yang menyangkut turunnya keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat afirmasinya nanti secara detail akan Al-Fakir share melalui grup WhatsApp. Tahapannya bagaimana? Tahapannya sebelum melakukan kegiatan journaling atau menulis afirmasi pagi, siang, dan malam itu, yang pertama, ini silahkan dicatat, yang pertama dilakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Kok mengucapkan terima kasihnya kepada diri sendiri? Ya karena kalau mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri itu pada hakikatnya mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah menciptakan diri kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang bisa berterima kasih kepada manusia, maka ia hakikatnya berterima kasih kepada Allah. Yang dilakukan apa wujud terima kasih kepada diri sendiri itu karena kita umat Islam dan kita sedang belajar melaksanakan program peningkatan mahabbah kepada Rasulullah. Yang pertama dilakukan untuk mewujudkan rasa cinta kepada diri sendiri itu adalah menghadiahi diri sendiri dengan bacaan Fatihah. Jadi sebelum melakukan kegiatan journaling dengan program 369 itu, yang pertama dilakukan adalah menghadiahi diri sendiri dengan bacaan Fatihah. Bacaannya bagaimana? Bacaannya bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bisa menggunakan bahasa Arab. Terserah mana yang dirasa paling enak ketika diucap oleh kata-kata dan dirasa oleh pikiran dan hati. Kalau mau pakai bahasa Arab, boleh pakai kalimat seperti ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wa ila ruhi wa jasadi. Kemudian sebut nama dirinya, bin, nama bapak dan nama ibunya, syaulillahi lahum al-Fatihah. Nah, kemudian baru baca Al-Fatihah 1 kali. Contohnya misalnya namanya Mulyadi. Mulyadi ini anak dari Mulyono dan Mulyati. Bapaknya Mulyadi namanya Mulyono, ibunya Mulyadi namanya Mulyati. Jadi kalimatnya begini kalau untuk Pak Mulyadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Summa ila ruhi wa jasadi Mulyadi bin Bapak Mulyono wa Ibu Mulyati syaulillahi lahum al-Fatihah. Lalu baca Al-Fatihah secara lengkap dengan ta'awudz tentunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Dengan kesadaran apa ketika membaca Fatihah itu? Dengan satu kesadaran bahwa karena pagi ya, ini pagi hari, Allah telah beri kesempatan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita sepanjang siang dan malam hari itu. Atau kita diberi kesempatan untuk hidup. Untuk hidup, melaksanakan aktivitas, membuat karya, melaksanakan dharma atau melaksanakan bakti. Itu yang pagi hari. Setelah membaca Fatihah apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membaca istighfar 4 kali. Istighfarnya Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il huquqi aliyya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 4 kali. Itu istighfarnya itu dengan kalimat yang tadi itu kita memohonkan ampun untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, dan untuk seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, serta orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada nilai permohonan ampun, ada nilai kasih sayang, ada nilai persahabatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalimat tadi itu kalimat yang pendek tetapi penghayatannya harus benar-benar bahwa kita sedang memohonkan ampun bukan hanya untuk diri kita,
juga untuk kedua orang tua kita, untuk orang Islam seluruhnya, dan untuk orang yang beriman seluruhnya. 4 kali. Setelah itu baru melaksanakan afirmasinya. Panduan afirmasinya nanti via grup di WhatsApp. Setelah selesai dari melakukan kegiatan apa yang ditulis afirmasi dan atau journalingnya, tutup dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian amati perasaan yang timbul setelah melakukan itu. Perasaan yang timbul apa? Tuliskan di buku journaling, di baris setelah baris afirmasi. Misalnya yang timbul adalah perasaan bahagia, ditulis, ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih setelah melaksanakan afirmasi pagi ini saya mendapati rasa bahagia. Misalnya kalau bahagia. Kalaupun misalnya kesel gitu setelah melakukan afirmasi kok rasanya kesel atau marah gitu, tulis aja. Ya Allah, ya Rasulullah, ampuni hamba setelah melakukan afirmasi pagi ini perasaan hamba sedang marah atau sedang kesel. Ditulis begitu. Apa adanya pokoknya setelah afirmasi itu amati perasaannya, kemudian tuliskan. Tuliskannya juga 3 kali karena pagi hari. Itu pagi hari seperti itu prosedurnya. Kemudian kalau siang bagaimana? Kalau siang prosedurnya tetap awali dengan menghadiahkan kepada diri sendiri Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dengan cara dan bacaan yang sama, tetapi tidak perlu pakai istighfar. Jadi setelah menghadiahi bacaan Fatihah untuk diri sendiri, kemudian lakukan afirmasinya sesuai dengan tabel afirmasi yang nanti saya share di grup WhatsApp. Lakukan afirmasinya, diulangi sebanyak 6 kali, juga sholawatnya. Nah, sholawat dan afirmasi nanti di tabel yang saya kirim ya, jadi tidak usah dicatat dari video ini buat keterangan pelaksanaan aja. Setelah melaksanakan afirmasi dan sholawat sebanyak 6 kali, ucap lagi alhamdulillah. Kemudian amati lagi perasaannya yang timbul. Amati lagi perasaan yang timbul, catat lagi. Apa bentuk perasaan itu, catat lagi di buku jurnal. Kemudian yang terakhir pada malam hari, itu berarti kita melakukan afirmasi dan sholawat 9 kali. Itu diawali dengan bacaan Fatihah dengan cara yang sama seperti tadi. Kalau bahasa Arab ya, kalimatnya sama seperti itu. Tetapi bacaannya bukan 1 kali, tetapi 3 kali atau 7 kali. Terserah mana yang nyamannya, dengan satu pemahaman dan satu rasa yang harus diusahakan muncul, yaitu rasa terima kasih karena telah diizinkan untuk melaksanakan aktivitas sepanjang siang dan malam itu dengan selamat sampai malam hari itu. Jadi 3 kali atau 7 kali. Setelah itu baru tuliskan afirmasi dan sholawatnya sesuai tabel nanti yang saya share via grup WhatsApp. Akhiri dengan hamdalah. Kemudian setelah ucap hamdalah, amati perasaan yang muncul, tuliskan lagi perasaan yang muncul apa. Dalam kegiatan setelah melaksanakan afirmasi itu yang muncul perasaan apa, tulis lagi. Setelah itu buku jurnalnya ditutup, ditaruh, kalau bisa di dekat tempat tidur dan langsung menuju posisi tidur, tidak berkegiatan lagi. Jadi jurnal malam yang kita lakukan 9 kali ulangan itu adalah penutup harian. Usahakan setelah melakukan jurnal malam tidak melakukan kegiatan apa-apa lagi. Ini penting karena itu adalah penutup dari segala rangkaian kegiatan, supaya kita memulai kegiatan itu diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Otomatis nanti timbul minta pertolongan supaya dalam kegiatan sepanjang hari itu tidak melenceng dari ridha Allah, dan ditutup dengan rasa syukur kepada Allah sebagai modal kita istirahat sehingga besok kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mencari ridha Allah lagi. Yang utama dari seluruh kegiatan itu adalah rasa yang muncul itu harus dalam bentuk
rasa syukur dan permohonan ampun kepada Allah. Ini karena kita pekan pertama ya. Nanti kalau ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, insya Allah pada pekan kedua rasa syukurnya akan semakin meningkat dan ada rasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang diistimewakan oleh Allah secara pribadinya masing-masing, seperti itu, ada rasa seperti itu. Bukan kiber atau sombong, bukan, tetapi lebih kepada karena begitu besarnya rasa syukur kepada Allah, maka merasanya itu kita benar-benar sangat-sangat diistimewakan oleh Allah. Dan begitu pula nanti pada saat pekan ketiga kita akan ada rasa kedekatan kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah. Begitu ya kira-kira cara journalingnya. Bentuk afirmasi dan rincian sholawatnya apa, itu nanti Al-Fakir kirim melalui PDF di grup. Karena apa? Karena tiap hari sholawat yang dibaca berbeda. Jadi nanti Al-Fakir sudah pisah-pisahkan, insya Allah sholawat yang dibaca itu Basyairul Khairat bait keberapa. Untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-21 itu berbeda-beda. Sholawat yang dibaca berbeda-beda. Perhatian untuk buku jurnal dan alat tulisnya dimulai dari buku kosong ya, jangan journaling ini dimulai dari buku bekas gitu, atau buku untuk nulis apa atau apa gitu yang sudah pernah ada tulisannya, jangan. Siapkan satu buku khusus, buku kosong, kemudian kasih nama, kasih pernyataan baik, pernyataan syukur, dan diniatkan bahwa buku ini untuk program 21 hari. Misalnya buku jurnal program 21 hari Life Abundance dengan Salat Ghausiyah, khusus untukku, tulis namanya siapa. Ya Allah ya Rasulullah, terima kasih atas semua perkenanmu dan tolong aku dalam melaksanakan niat baik program 21 hari ini dalam rangka mencapai ridhomu dan mencapai kedekatan denganmu serta kebahagiaan, keselamatan, keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Misalnya seperti itu. Boleh dengan kalimat sendiri, yang lain boleh. Itu ditulis di halaman pertama, halaman sampul. Halaman kedua dan seterusnya khusus untuk program ini, jangan dicampur-campur dengan tulisan yang lain. Ya. Kemudian pulpen yang digunakan atau pena yang digunakan usahakan sama dari awal sampai akhir. Jangan digunakan untuk menulis yang lain juga. Ya, berapa sih modal pena kan? Modal pena satu, modal buku satu. Dua alat ini jangan digunakan untuk kegiatan lain, hanya digunakan untuk journaling. Kalau laki-laki, mohon maaf ya. Kalau laki-laki yang tidak terkena mens, usahakan ketika melakukan journaling dalam keadaan mempunyai wudhu. Dengan bersungguh-sungguh menuliskan jurnalnya, tidak hanya dengan akal tetapi juga dengan perasaan. Kalau perempuan yang lagi terkena mens, ya mau apa lagi, tidak harus pakai wudhu. Kalaupun tidak mens, usahakan juga melakukan journaling afirmasinya menggunakan wudhu. Itu cara pengisian jurnalnya seperti itu. Terus journalingnya apa? Jadi journalingnya itu yang nanti yang akan dilakukan itu, satu, membaca sholawat. Sholawatnya sudah Al-Fakir tuliskan rinciannya dalam tabel. Tiap harinya beda-beda. Jumlahnya kalau pagi 3 kali, kalau siang 6 kali, kalau malam 9 kali. Ya. Itu yang pertama, membaca sholawat. Kemudian yang kedua, setelah sholawatnya dibaca, apa? Sholawatnya ditulis. Kalau pagi 3 kali, kalau siang 6 kali, kalau malam 9 kali. Kemudian yang ketiga isinya apa? Jurnalnya itu isinya afirmasinya. Afirmasinya juga sudah Al-Fakir berikan keterangannya nanti di PDF. Hari pertama apa, hari kedua apa, dan seterusnya sampai hari ke-21. Afirmasinya dibaca 3 kali, kemudian juga ditulis 3 kali. Nah, setelah itu ditutup dengan hamdalah, kemudian baru dituliskan yang keempat, perasaan apa yang muncul setelah melakukan afirmasi. Jangan
jangan membohongi diri sendiri ya mengenai perasaan ini. Apapun perasaannya yang muncul, tulis di situ. Misalnya perasaan yang muncul biasa-biasa aja gitu, hambar gitu, ya tulis aja. Ya Allah ya Rasulullah, setelah melaksanakan program journaling hari pertama ini, misalnya perasaan saya hambar atau biasa-biasa saja. Tulis aja begitu. Apa aja tulis. Itu kan bukan buat dievaluasi orang lain, itu buat dievaluasi oleh diri sendiri. Menjadi jalan untuk melepaskan, untuk menerima setiap sensasi perasaan yang muncul. Sehingga sensasi perasaan itu tidak menjadi penjara bagi keintian dari diri kita sendiri. Kurang lebihnya demikian ya. Kalau ada yang kurang jelas, saya membuka diskusi di grup. Jangan sungkan-sungkan, dan kalaupun nonton video ini jangan di skip-skip. Diperhatikan dengan seksama, yang kurang jelas apa dicatat dulu, baru ditanyakan di grup. Kalau yang sifatnya bukan pribadi, tolong ditanyakan di grup supaya anggota grup yang lain mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang kita berikan. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Salam taklim, saya Ainu Hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.